Oke, halo semuanya. Selamat sore semua pengunjung dari Museum Keliling Koleksi Kepresidenan Pakawasa tanggal 27 Oktober hari Minggu ini. Mungkin hari ini kita bakal melihat panggung sore dari Antologi Manusia. Itu ada Siniar Manusia. Nah, Siniar Manusia episode kali ini tuh kita akan bahas tentang pemimpin berkelanjutan. Jadi hari ini kita sudah di panggung sore ini bersama dua orang narasumber yang ada di samping saya ini. Jadi mungkin bisa kita kenalan dulu sama narasumber. Boleh dari Kak Manda mungkin? Oke, saya Agus Mawan, biasa dipanggil Manda. Saya seorang jurnalis di Monggawa Indonesia dan Bolo.id, media lokal di Makassar. Oke, Salam jadi kenal. salam kenal Kak Manda. Jadi Kak Manda ini kesibukannya sekarang sebagai jurnalis ya Kak? Iya, Oke. Kemudian di samping kiri saya ada Kak Yani. Jadi mungkin Kak Yani bisa memperkenalkan diri. Oke, ya. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Andi Ahmad Yani, biasa dipanggil Yani. Sehari-hari pengajar di Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Ya, Jadi Kak Yani ini sekarang kesibukannya sebagai dosen ya Kak? ya dosen, peneliti, dan juga aktif di NGO, Lembaga Studi Kebijakan Publik. Oh, oke. Nah, sore ini tuh kita akan bahas tentang pemimpin berkelanjutan. Agak berat ya Kak sore ini, tapi mungkin kita bisa bahas santai jadi Kak. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bahas pemimpin berkelanjutan itu, saya mau kalau misal kita bahasnya tentang pemimpin yang ada sekarang Kak. Jadi bagaimana seorang presiden ini sebenarnya bisa menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya itu mereka berpaku sama profit tapi juga tentang memelihara lingkungan. Nah, dari rentang beberapa tahun ini sudah banyak sekali kasus-kasus lingkungan yang terjadi, terutama dari deforestasi, kemudian krisis iklim, kemudian krisis air, ya. Nah, dari sini mungkin saya mau tanya sama Kak Yani dulu. Menurut Kak Yani ini bagaimana sih pentingnya dari dari bagaimana sih seberapa penting untuk melibatkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengambilan keputusan di di lingkungan sekitar kita sekarang ini? Iya, yang pertama kita harus tahu bahwa dalam proses pengambilan kebijakan ya tentu kita memahami konteks lokal ya. Kalau di masyarakat Bugis Makassar itu ada namanya Latoa. Itu adalah lontara Latoa yang ditulis sejak abad 16. Aslinya ada di Leiden University. Dalam lontara Latoa itu beberapa dijelaskan bahwa seseorang pemimpin yang baik itu adalah melihat pemerintahan sebagai mikrokosmos yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisah dengan alam sebagai makrokosmos, seperti itu. Saya ambil contoh misalnya di abad 16-17 dulu di pemerintahan kerajaan Bugis ya, kita di Wajo atau di Sopeng. Ketika sebuah kondisi kekeringan atau banjir seperti itu, masyarakat itu datang ke istana raja begitu. Mereka melakukan kayak seperti berkumpul di depan istana. Mereka mencoba untuk menyampaikan seperti petisi gitu. Petisi utamanya itu adalah meminta pada raja untuk mengintrospeksi diri. Apa kekurangannya sampai alam itu marah sama kita gitu. Karena dalam perspektif masyarakat Bugis, memilih pemimpin adalah orang-orang yang memang tugasnya menjaga manusia dan alam seperti itu. Nah, ketika alam memberikan
pesan atau teguran dalam bentuk bencana alam, misalnya kayak seperti itu, banjir, kekeringan, atau gempa bumi dan lain-lain seperti itu. Rakyat merasa bahwa raja ini melakukan sesuatu yang buruk. Dan untuk itu raja harus melihat kembali kepada dirinya apa yang salah bagi dia yang selama ini dilakukan. Kalau kita tarik dalam perspektif sekarang, perspektif modern misalnya, alam itu kan memberi feedback dari apa yang manusia lakukan, seperti itu. Ketika sebuah pemerintah membuat kebijakan publik yang kemudian tentu merusak alam, itu akan dibayar tuntas pula dengan alam dengan apa yang kita rasakan selama ini. Banjir, kekeringan, longsor, gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat yang tidak kemudian melihat konteks lingkungan, bagaimana alam selama ini ada di situ, tapi lebih pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi misalnya. Let's say kita bisa lihat sekarang dengan tambang yang banyak, perkebunan sawit yang semakin luas, itu bayarannya adalah hutan harus ditebang kan begitu. Beberapa alam yang kemudian dirusak seperti itu. Nah pasti akan ada banjir. Harusnya ketika kita kembali ke abad 16 misalnya, ya harus kita kembali kepada pemimpin gitu ya, meminta mereka untuk introspeksi. Apa kebijakan publik yang selama ini mereka buat dan itu berdampak pada kerusakan alam. Dan seperti saya katakan, apa yang kita lakukan pada alam, alam pun akan meresponnya balik kepada manusia dan para penghuni bumi, seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik Dika, kalau misalnya kita bilang. Jadi bagaimana sebenarnya ini pemimpinnya kita itu bersikap terhadap alam sebenarnya Dika. Nah kalau menurutnya Kak Manda sendiri, agak kaget ya Kak. Oke, kalau menurutnya Kak Manda sendiri bagaimana kalau misalnya kita lihat dari lingkungan tak sekarang, kira-kira apakah ada kebijakannya pemerintah atau pemimpin-pemimpin kita yang sekarang yang mungkin seperti tadi dibilang akibat dari kebijakan itu adalah lingkungan kita yang sudah rusak gitu Kak? Lingkungan sebenarnya kita harus artikan juga dengan manusianya, ya satu ekosistem seperti itu. Tapi kalau soal kearifan lokal sebaiknya, saya tidak menyebutnya kearifan lokal tapi pengetahuan lokal. Jadi ada banyak masyarakat adat di Indonesia ini, di Nusantara ini. Tidak usah jauh-jauh ya, ada banyak di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan yang terkenal ya Kajang, terus di Sulawesi Barat. Waktu 2019 saya ke Desa Pakava. Di situ ada orang Bunggu di Pasangkayu. Mereka dulunya hidup di hutan, mereka berburu, meramu, mengumpul. Mereka punya ladang berpindah tebas bakar gitu ya. Dan tahun 90-an lalu masuk perusahaan sawit. Mereka diusir dari kampungnya, pergi mengungsi di gunung, dan di tahun 90-an akhirnya mereka turun kembali, dan disitulah sekarang dia tempati tinggal di Desa Pakava. Saya ke sana setelah membaca catatannya Albert Cekrut. Mereka katanya tinggal di atas pohon, bikin rumah. Terus setiba di kampung bertanya ke kepala adat di sana, di mana rumahnya yang di atas pohon. Dia menunjuk segala arah. Dulu di sini dulu hutan ini, tapi sekarang sudah jadi sawit. Jadi ada hal bagaimana caranya orang melihat masyarakat adat. Ada secara glorifikasi, ada yang secara kritis. Secara glorifikasinya adalah masyarakat adat menjaga hutannya. Ada laporan Washington Post yang baru soal Kajang, yang mana orang Kajang adalah penjaga hutan terakhir di dunia ini. Terus tapi sebenarnya juga menyimpan sisi lain. Nah kalau pemerintah, apalagi 10 tahun terakhir ini ya, ini kan masyarakat adat sering dianggap juga sebagai perambah hutan.
dialah yang membuat emisi di hutan itu lepas ke angkasa. Jadi akhirnya ada skema insentif keuangan Red Plus yang dijemput sama pemerintah Indonesia. Pemerintah justru dalam hal ini ya di Red Plus dia melihat masyarakat adat yang salah. Gara-gara masyarakat adat lah Kalimantan menyumbang emisi terbesar. Gara-gara tebas bakar mereka ditangkapi. Padahal di Kalimantan ini Red Plus. Nah, padahal di sekitar mereka itu ada tambang skala raksasa, banyak sekali. Justru itulah yang menyumbang krisis iklim yang lebih banyak. Jadi pemimpin kalau ada yang saya tidak tahu apakah ada pemimpin yang mengadopsi pengetahuan lokal yang masyarakat adat jalankan, yang menghargai manusia, menghargai Tuhannya atau dewa atau apa, menghargai alamnya juga sekaligus. Kalaupun ada ya bagus, tapi sejauh ini ya mungkin saya ndak cari tahu banyak, tapi sejauh ini saya belum menemukan itu dimanapun itu ya. Justru masyarakat adat dibiarkan dalam posisi rentan. Orang bisa menganggapnya itu masyarakat adat atau masyarakat lokal ya, kalau tidak menerima terma adat. Tapi kalau ini kan ada RUU masyarakat adat, itu sudah berapa tahun belum sah-sah, dan tiba-tiba Cipta Kerja baru berapa bulan langsung sah. Undang-undang Minerba tiba-tiba sah, direvisi. Terus kemarin untungnya tidak jadi RUU Pilkada. Dan ada banyak sebenarnya. Jadi di satu sisi Indonesia mau ikut berkontribusi untuk mitigasi perubahan iklim, tapi ternyata kayak contoh ini kan mau dia pensiun dini kan PLTU, tapi industri besar diperbolehkan untuk membuat PLTU captive. Jadi ya untuk apa? Terus mereka mau menurunkan penggunaan batu bara dengan cara co-firing ditambah dengan biomasa. Ya buat apa? Biomasa itu kau menghancurkan hutan untuk menumbuhkan pohon yang monokultur dan itu dipanen dan jadi wood pellet. Buat apa? Jadi apalagi 10 tahun terakhir ya. Tapi ini baru berapa hari ya? Kita presiden baru 7 hari ya. Baru 1 minggu. Seminggu. Iya, alhamdulillah. Iya, masih akmil. Masih latihan berbaris orang, jadi kita tidak tahu pernah kerja dulu ya. Jadi itu dia kalau misal mungkin terlalu banyak persepsi ya tentang masyarakat adat ini. Terlalu dia ada di posisi buah si malakama ceritanya. Iya, si malakama iya. Jadi dia bisa disalahkan tapi sebenarnya tidak salah. Gitu. Oke. Iya. Kalau misal kita lihat dari masyarakat itu, kalau kita lihat dari masyarakat adat toh Kak. Nah sekarang kalau misal kita mau lihat kira-kira ada tidak praktik ramah lingkungan yang sudah dijalankan berdasarkan kebijakan pemerintah yang sekarang? Ya salah satunya mungkin itu ya. Ada satu inisiatif baik sebenarnya dari pemerintah Indonesia. Dia bikin pembangkit listrik tenaga surya terbesar se-Asia Tenggara. Apa kalau nanti dilihat ya. Nanti dicari sendiri ya. Terus sudah mau bauran energi di Jeneponto di Sidrap ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Terus ada banyak sebenarnya praktik baik, cuman masih banyak yang di sisi lainnya. Jadi mungkin kalau di Kota Makassar, nah ini sih persoalannya ya, seperti pakai kaca mata kuda. Jadi ketika kau mau pakai plastik kau tidak ramah lingkungan. Itu direduksi. Jadi beberapa pemerintah daerah di Indonesia latah dengan itu. Terus mereka bikin kebijakan, bikin seminar apa sana sini, ekobrik dan lain-lain. Terus
apakah itu menyelesaikan masalah yang dia buat? Ya enggak juga. Iya, iya. Jadi kalau mau memang menjaga lingkungan, atau paling tidak mereka bilang sisi lingkungan diperhatikan dan sisi bisnis diperhatikan. Oke, enggak apa-apa, tapi usahakan regulasi yang kau buat jangan justru lebih menguntungkan profit dan masyarakat dipinggirkan, digusur apa. Dan kalau mereka protes soal pembangunan yang ada di kampungnya, mereka di penjara dan ya itu kayaknya tuh. Tapi ada lagi satu, setahu praktik baik. Kementerian Lingkungan Hidup sudah teken ini permen soal anti slap. Oh, Jadi sebelumnya kan kalau orang mau setidaknya berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di kampungnya harus digugat lewat pengadilan. iya. Tapi sekarang sudah dianggap jadi apapun yang kau lakukan untuk menjaga lingkunganmu itu bisa anti slap, jadi terhindar dari kriminalisasi. Jadi tapi saya kira masih panjang karena itu baru dan harus disosialisasi ke aparat penegak hukum dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya. Tapi untuk langkah awal kayaknya sudah bagus ya itu. Nggak tahu. Langkah awalnya setidaknya ada niat baik lah. Iya. Kalau iya, kalau misal dari kayak nih kira-kira apa strategi apa strategi pemerintah yang mendorong kebijakan lingkungan hijau? Ya, pertama ini kan kita seperti terperangah dengan kebijakan kendaraan listrik ya. Tapi sebenarnya itu bukan untuk ramah lingkungan ya. Itu justru semakin memperparah karena sampai sejauh ini teknologi yang bisa menyimpan power dalam bentuk baterai itu hanya dalam bentuk nikel seperti itu. Dan nikel itu kan pasti lewat tambang begitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa kendaraan listrik itu ramah lingkungan, sebenarnya justru tidak begitu. Karena nah itu satu hal mungkin. Nah, hal yang tadi disampaikan tadi Manda ya, beberapa hal kebijakan mungkin yang terkait dengan itu. Dan perlu kita tahu bahwa kebijakan itu tidak mudah gitu ya. Apa yang dibuat di level pusat ketika diterjemahkan di level sampai ke bawah, itu proses implementasinya itu kadang-kala bias begitu ya. Satu, yang kedua, tidak semua kemudian orang paham, khususnya para implementator kebijakan tersebut gitu. Hal lebih penting lagi adalah tentu masyarakat gitu ya. Yang paling sulit lagi nih, tidak semua masalah yang ada itu harus pemerintah yang selesaikan. Harusnya kita masyarakat ikut berkontribusi seperti itu. Jadi jangan kita kemudian melihat bahwa semua masalah ini semata pemerintah. Kita juga harus melihat perspektif kita sebagai namanya active citizenship gitu ya. Warga yang aktif untuk terlibat berkontribusi pada penyelesaian ini. Bahwa benar memang pemerintah juga memiliki peran besar, dan karena kita tidak mungkin kemudian semua menyerahkan pada pemerintah dalam konteks seperti sekarang yang amanat 10 tahun terakhir. What do you expect? Misalnya, ya kan, apalagi yang baru ini, what do you expect? Pemerintah baru sekarang ya, kita semua tahu bahwa pemerintah ini baik pada level nasional sampai sekarang pilkada, semuanya tidak lepas daripada oligarki, perusahaan tambang yang berkontribusi pada politik lokal misalnya kayak seperti itu. Everybody knows about that. Ya. What do you expect? Apa yang kamu harapkan dari pemerintah seperti itu? Gitu. Bahwa kemudian secara demokrasi kita kita appreciate proses pemilu dan lain-lain seperti itu. Dalam konteks seperti ini, mau saya mungkin kita kembali ke kita masing-masing lah gitu ya. Saya sepakat bahwa kemudian negara menjamin para pejuang lingkungan untuk kemudian terkriminalisasi. Itu salah satu hal yang perlu kita apresiasi untuk menjamin itu. Dan yang lain juga bahwa beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah sudah membuat banyak sekali blueprint, rencana inilah, rencana itulah gitu ya, banyak sekali. Tapi seperti saya katakan itu tidak mudah gitu ya. Pada level nasional sampai ke lokal itu semua tidak mudah. Makanya ruang-ruang seperti ini penting untuk kita membuka cakrawala, kita berdiskusi. Lebih penting lagi kemudian apa yang kita sendiri, mulai dari kita, apa yang kita bisa berkontribusi pada konteks masalah lingkungan sekarang.
hasil riset terbaru di Nature itu melaporkan bahwa pohon yang ada sekarang tidak lagi sedahsyat pohon yang lalu yang bisa menyerap karbon. Itu menurut saya adalah hasil riset yang sangat miris buat saya ya. Bahwa ternyata kemudian kontribusi kita manusia itu kemudian membuat daya tahan ekosistem alam untuk bisa membuat keseimbangan begitu. Karena begitu masifnya kita memproduksi zat yang merusak alam seperti ini gitu. Nah, ketika kemudian alam saja sudah tidak mampu begitu, terus bagaimana kemudian kita sebagai manusia secara individu gitu ya berkontribusi untuk itu? Itu yang kemudian perlu kita ini kan. Jadi pemerintah satu sisi oke, kemudian beberapa lembaga-lembaga sosial, swasta dan juga kita individu itu kemudian harus sama-sama kita pikirkan apa yang harus kita lakukan, minimal sesederhana membawa tumbler lah misalnya di setiap aktivitas kita supaya kita tidak menambah sampah plastik lah seperti itu. Di sekitar kita ini banyak sekali sampah plastik, mari sama-sama kita sadar untuk mengurangi penggunaan sampah plastik itu. Itu hal paling kecil yang bisa kita lakukan dibanding kita terlalu besar bicara soal kebijakan. Ada kebijakan tapi implementasinya itu tidak mudah gitu, sampai ke bawah seperti itu. Nah ini hal yang mungkin perlu kita kembali membuat cermin besar lah buat kita sendiri seperti itu. Iya betul. Jadi harusnya itu kita juga sebagai masyarakat introspeksi diri juga. Kalau misalnya kita lihat ada kebijakan-kebijakan baru, mungkin dari kita juga masyarakat harus keintrospeksi bahwa apakah saya sudah menyumbang sesuatu dari ini? Apakah saya sudah ikut berkontribusi untuk lingkungan hijau itu sendiri? Ya. Jadi, tapi yang mau saya tahu ini Kak, kalau menurutnya Kak Wanda ini, apa sebenarnya tantangannya kita sebagai masyarakat itu sehingga ada yang mungkin bisa dibilang tidak ikut dalam mengimplementasikan lingkungan hijau itu, atau mungkin dari sisi budaya, dari sisi ekonomi, kira-kira apa tantangannya Kak? Waduh. Ya tadi yang bilang sama Kak Yani. Terus apa yang kau harapkan dari? Iya terus karena mungkin gara-gara biaya politik yang mahal. Jadi akhirnya ada politik transaksional, jadi perusahaan tambang atau pengusaha tambang membiayai ongkos politiknya, lalu setelah dia terpilih punya ingin mengamankan itunya lah ya. Iya. Terus Paham. jadi apa yang diharapkan dari kontestasi yang orang yang dihasilkan dari kontestasi yang seperti itu untuk mengharapkan dia akan mendorong kebijakan yang baik untuk lingkungan. Sedangkan ya kita tahu lah itu sudah jadi rahasia dimanapun di Indonesia ya. Yeah. Tapi sebagai kita individu, karena saya mungkin jurnalis ya, saya tidak bisa mengubah. Tidak bisa mengubah pandangan semua orang saya hanya bisa menulis terus. Paling tidak tugas jurnalisme adalah menunjukkan fakta biar publik bisa ambil sikapnya sendiri. Ya dan informasi itu yang penting tuh. Kita akhirnya mengetahui soal ekosistem kendaraan listrik. Sebenarnya bagus transisi ke kendaraan listrik, tapi kendaraan yang mana? Kalau transportasi umum, nah itu boleh. Amen. Tapi kalau ternyata dijual dengan harga yang mahal kan untuk siapa aja? Untuk siapa sebenarnya itu kendaraan listrik? Dan ini siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kendaraan listrik kalau seperti itu? Kecuali kalau transportasi publik yang diubah jadi kendaraan listrik ya itu bagus. Tapi kalau terus dari hilirisasi nikel melahirkan dampak banyak di Morowali, di Bantaeng, di segala tempat lah di Indonesia Timur terutama yang menyimpan cadangan nikel, separuh cadangan nikel di dunia, punya banyak dampak.
Saya mau follow up soal Boleh Kak. bahwa ini terjadi karena biaya demokrasi mahal gitu ya. Iya. Kembali lagi ke masyarakat ini, kita terbiasa dengan serangan fajar begitu. Iya, itu juga, iya, itu Itulah yang adalah merusak kita. bangsa ini sebenarnya. Itulah Betul, merusak betul, bangsa betul. ini. Kayaknya. Akhirnya kemudian yang berkuasa adalah orang-orang yang punya uang membiayai semua boneka-boneka politik yang kemudian memainkan peranannya untuk mengamankan semua bisnis-bisnis mereka. Iya betul. Itu yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, yang kalau kita compare misalnya dengan sistem politik yang lebih terkontrol, harusnya kita sebagai pemilih itu jauh lebih sadar dan berkontribusi memilih orang, dan kita menyumbang orang yang kita anggap itu memang sesuai yang kita harapkan seperti itu. Ya. Ya gitu. Jadi contoh misalnya waktu saya dulu di Amerika misalnya, kita beli baju, saya waktu itu pas Obama pertama kali terpilih, kita beli bajunya Obama dan itu mahal, dan kita membeli itu karena upaya untuk berkontribusi bahwa menyumbang kampanyenya Obama. Kita sepakat bahwa Obama itu membawa sebuah perubahan misalnya kayak seperti itu. Iya. Kalau tidak seperti itu, ya pasti yang dia akan dinilai oleh perusahaan, meskipun pada umumnya juga akan dibiayai, tapi minimal ada transparansi lah pendanaan politik itu dari apa saja. Coba kalau kita bongkar sekarang semua pendanaan politik itu dari mana saja, tidak lepas dari oligarki, para eksploitator lingkungan pertambangan kayak seperti itu. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Dan kita lihat semua peta mulai dari pemilu, pilkada sampai sekarang, itu di belakangnya semua adalah orang-orang seperti itu. Dan ini yang menjadi PR lebih besar lagi buat kita begitu ya, bahwa kita nggak tahu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan pemerintah akan tetap seperti ini, biaya demokrasi akan tetap mahal seperti ini. Karena apa ya? Karena kita merasa menganggap bahwa ini urusan bukan hal sesederhana kita menerima amplop untuk memilih orang yang dalam TPS hanya sekitar sekian detik, tapi setelah itu akan merusak semua ekosistem yang ada seperti itu. Jadi kita harus kritis, kita harus memilih orang bukan karena amplop, tapi karena kita sepakat bahwa dia melakukan sesuatu yang kita harapkan, dan harusnya kita memilih kandidat yang tidak ada uangnya. Ya sih. Nah, sekarang masalahnya untuk maju itu harus beli partai. Partainya itu 3 ember, 2 ember misalnya kayak seperti itu. Ya, belum dikali 2. Belum dikali 2 misalnya kayak seperti itu. Nah, itu kan menjadi hal yang perlu kita kritisi gitu ya. Jangan seperti itu ke depan. Dan kita tidak mau kondisi politik kita terperangkap dalam konteks oligarki politik seperti ini. Iya. Oke, mau bicara Kak? Hah? Kita mau bicara. Lanjut. Iya, jadi mungkin dari masyarakat ya dulunya. Langkah pertama dari masyarakat yang harus diubah dulu nih. Ya. Iya. Jadi kalau misal kita mau lihat, jangan dulu dilihat kebijakan-kebijakannya pemerintah. Dari masyarakatnya mau dulu Kak. Iya. Jadi tapi kalau misal kita bahas itu. Tapi tetap kita kritis pada pemerintah ya. Jangan biarkan Iya. pemerintah bergerak dengan apa yang dia mau gitu ya. Iya. Jadi Demokrasi itu harus ribut, Bos. Kita Iya. butuh jurnalis, Betul. kita Iya. butuh teman-teman bersuara, kita butuh forum seperti ini. Kalau demokrasi tidak ribut, meskipun ada mengatakan demokrasi santun, apa yang dimaksud dengan demokrasi santun? Kita harus mendengar apa yang Bapak bilang dan kami diam-diam saja. Tidak dong. Kami harus ribut kalau misalnya Bapak melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang kami inginkan. Santun dalam versi apa misalnya? Iya. Kita butuh jurnalis untuk ribut. Kita butuh senior untuk ribut. Kita butuh seniman untuk ribut. Kita semua butuh orang untuk ribut. Jika ada sesuatu yang tidak terjadi, kita tidak baik-baik saja di republik ini. Iya betul. Iya, betul. Jadi pada akhirnya kita butuh dukungan semua orang. Iya. Apalagi bulan depan coblos mi orang. Jadi ya bisa lah ketebak lah ya. Iya. Tadi arah pembicaraan siapa yang kami maksud. Oke. Ya jadi mungkin itu kalau kita bahas tentang kita lingkungan ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari politik sebenarnya kalau Iya. kita bilang. Pasti. Iya, pasti akan mengarah ke situ Iya. jelas. Karena semuanya mungkin berasal dari demokrasi, Ya, semuanya berasal dari ini. ya itu penting ya.
Kadang orang bilang mengatakan, saya tidak mau ikut politik deh. Iya. Politik itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Hmm. Tanpa ada politik, kita tidak mungkin berdiskusi seperti ini. Iya betul-betul. Saya mengalami Orde Baru dengan Oh. kita tidak pernah berani bicara seperti ini pada zaman itu. Kita berdiskusi malam hari, didatangi Intel. Kita jalan kemana-mana diikuti Intel. Setelah demonstrasi kita harus hilang daripada kita diculik. Saya nggak tahu 5 tahun ke depan akan seperti itu, tapi well, let's see ya. Let's see. Bagi teman-teman yang memilih pemerintahan sekarang, mungkin kalian tidak pernah mengalami kondisi selama Orde Baru. Been there, done there. Ya. Kami sudah mengalami hal tersebut. So, welcome. Let's see, let's see. Iya. Ya gitulah ya. Kalau kita bahas politik kayaknya terlalu berat ya Kak. Ya dan Mungkin generasiku. mikmu. Yes. Karena kayaknya mungkin generasiku ini Kedengaran? banyak yang pasif politik ya Kak. Mikmu kayaknya. Iyalah Mika. Iya, makanya teman-teman generasi kalian ini jangan Iya. apatis begitu ya. Iya. Ya. Jangan menganggap bahwa politik itu bukan hal penting. Politiklah yang menentukan berapa subsidi bagi orang pelajar. Politiklah yang menentukan berapa beasiswa. Politiklah yang menentukan berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada orang miskin, orang cacat, orang tua. Politiklah yang menentukan jalanan mana yang akan dibangun, jembatan yang mana dibangun. Politiklah yang menentukan semua apa yang kita lakukan tiap hari ini. Nah, politiklah yang menentukan hutan yang mana harus dibabat. Sepakat. Politiklah yang menentukan. Jadi Perusahaan mana lagi yang akan menanggung semua. iya. Ya. Jadi kalau demokrasi mundur, ya lingkungan juga mundur karena itu saling ini ya. Iya, saling Mau tidak berdekatan mau ya Kak. ekstraksi sumber daya alam adalah profit yang paling tinggi Iya. Saat ini. saat ini. Betul. Iya. Jadi semuanya bergantung dengan ya demokrasi kita saat ini. Iya. Jadi lingkungan juga dia akan tetap bergantung sama Iya, demokrasi. gara-gara politik lah tiba-tiba rumahmu masuk dalam konsesi. Sawah, Iya. apa. Tiba-tiba tadi yang orang yang tinggal di hutan menganggap hal biasa. Mm-mm. Ada orang tiba-tiba melusur mereka pergi semua. Itu politik, itu Iya. kebijakan politik. Iya, Itu betul, tidak- betul. Tidak muncul secara tiba-tiba gitu ya. Yap. Tapi kalau misal kita bahas ini Kak, kira-kira masih ada tidak peluang tentang apa ya, tentang kebijakan hijau ke depannya kira-kira? Waduh. Masih ada enggak? Aduh, pesimis saya. Kalau saya pertama ya kita harus tetap optimis ya. Iya. Satu. Yang kedua kita harus mendukung sebuah ekosistem politik yang mendorong kebijakan yang berkelanjutan tersebut seperti itu. Dalam level lokal, nasional dan internasional pun juga kan banyak kontrol untuk itu ya. Bagaimana kemudian kita pemerintah untuk tetap concern dengan isu-isu seperti itu. Apalagi dengan isu climate change, semua itu menjadi sebuah isu global seperti itu. Dan yang paling penting ya tadi yang saya katakan, mulai dari kita Iya. berkontribusi masing-masing. Dan lebih penting lagi nih guys, bulan depan pilkada nih. Ya, pilih orang-orang yang betul-betul kita sepakat dengan programnya, baca programnya, jangan lihat bahwa Bapak dapat amplop kah atau Serangan serangan fajar kah, beras kah atau apakah. Karena apa yang Bapak Ibu pilih nanti, teman-teman pilih nanti, itulah yang akan menjadi program dia untuk 5 tahun ke depan seperti itu. Dan ini yang jangan sampai kemudian hal ini terus berlanjut seperti itu. Dan saya sih berharap ya Indonesia ada partai hijau ya, meskipun tidak ikut dalam pemilu. Iya, belum lolos. Belum ikut pemilu, tapi ya kita berharap ada, saya bilang ekosistem politik seperti itu, partai hijau yang kemudian masuk dalam pemilu dan kita menginginkan partai hijau ini konsisten dengan isu-isu seperti itu. Dan ya ke depan kita berharap anak-anak muda Iya. jangan apatis dengan politik gitu ya. Karena kalau apatis dengan politik ya hancur semua kita ini. Iya, jadi itu ya untuk teman-teman semua mungkin yang masih generasi muda, generasi saya terutama yang mungkin akan banyak berkontribusi, apalagi sama lingkungan ke depannya. Tapi kalau dari Kamanda sendiri, kira-kira berapa persen peluangnya Kak? Aduh. Jadi Kita ada pakai angka Kak supaya mudah. oh iya sih. Iya. Iya. Jadi ada kemarin di
kasus yang kriminalisasi warga Torobulo, divonis bebas tuh sama hakim. Hakim itu bilang, jadi bumi ini sebenarnya bukan dilanjutkan ke generasimu, tapi kita yang tua-tua ini pinjam dari generasi selanjutnya. Harusnya pakai harusnya pakai pemikiran itu. Jadi bukan kita yang meminjam sebenarnya. Bukan. Jadi Bukan mewariskan ya, bukan tapi mewariskan. Aduh, apa sih? Nah, kalau berapa persen mungkin nggak bisa juga. Nanti di 100 hari. 100 hari ya kerja Oh iya, boleh, iya boleh, kan boleh. mereka lagi ini Iya, lagi ya banyak lah ya. Mereka lagi balas-balas jasa. biasa ya. Jadi belum bisa kelihatan, tapi dengan kebijakan yang secara internasional terus mempengaruhi di Indonesia, termasuk juga upaya yang mau mempensiunkan dini PLTU itu juga sudah bagus, meskipun di satu sisi ternyata di Undang-Undang Minerba ada diakomodir pembangkit listrik tenaga nuklir. Waduh, ya Allah. Sama dong. Lah. Tapi sebenarnya secara dia efisien, tapi dia punya risiko besar. Iya, Jadi iya betul. terus ada lagi bukan ancaman sih. Sorry, saya bilang ada nanti tit. Nanti dia. Nah, ada di Sinjai sementara mau dibikin geotermal. Oh, Terus sudah banyak contoh lah deh di Indonesia bagaimana itu geotermal risikonya. Terus betul. ada banyak lah, tapi saya mungkin sebagai jurnalis ya posisinya Iya. saya harus tetap menyaksikan apapun yang mereka buat. Jadi kalau optimis sama pesimis kayaknya ya 50-50 dulu ya. 50-50 lah Nanti ya, di 100 Kak. hari kerja Iya. Biar kita bincang-bincang lagi ya tentang iya, itu. Boleh. Kalau kita bahas tadi peluang, tapi kalau dari kita lihat kebijakan-kebijakan dari pemimpin-pemimpin kita sekarang, kira-kira ada ndak inovasi dari mereka yang salah satunya mungkin itu tadi ya Kak, yang PLTU, yang itu mungkin di pendidikan itu mungkin bisa menjadi salah satu inovasi ya dari mereka untuk melihat kebijakan hijau sekarang. Tapi itu upaya memang dilakukan secara global, Iya, mitigasi semua ya, perubahan iklim. berarti. Jadi bukan atas inisiatifnya pemerintah karena memang ada protokolnya. Memang mitigasi, termasuklah itu yang kendaraan listrik itu kan dari hasil mitigasi. Jadi kayaknya mungkin apa yang bisa dilakukan secara sederhana, kita ambil peran di adaptasinya adaptasi perubahan iklim. Jangan ikuti yang ini ya. Ada apa? Banjir. Terus adaptasinya adalah bikin lantai 2 rumah. Saya ingat siapa itu ya yang bilang itu. Salahmu karena ndak lantai 2 rumahmu itu. Ya, jadi adaptasi perubahan iklim adalah bangun lantai 2. Jangan itu ya. kan konyol. Jadi paling tidak adaptasinya mungkin menggunakan tumbler. Oh iya. Ya, Makassar kan selalu menjadi top global kota yang terpapar panas cukup tinggi, bukan Iya, cukup lagi betul. tinggi. Iya. Sudah berapa bulan toh? 3 bulan terakhir. Kak. Ya, dan kayaknya menggunakan AC juga. Kayak banyak hal yang bisa dilakukan perlahan ya. Kayak misal coba kalau bikin kegiatan mulailah yang di acara-acara tempat yang tanpa yang di ruangan yang ada AC-nya yang ada seperti itu. AC-nya. Kan konyol juga kalau kau membicarakan Lingkungan, tapi perubahan iklim tapi kau di ruangan hotel yang ber-AC dan mengambil air tanah. Sama aja ya. Maksudnya bisa mungkin hal-hal yang begitu dilakukan. Sesederhana itu bisa. Kayak apa ya? Mengurangi jumlah trip kalau masih pakai kendaraan pribadi atau mulai memakai kendaraan umum. Betul. Ya saya mungkin karena di dari kantor tadi ke sini tidak ada bus, jadi saya pakai Gojek. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin sudah bisa paling tidak dari diri kita sendiri dari ya Kak. diri sendiri ya. Atau membawa tas
di tas ya, tas yang belanja gitu Iya, ya. tas belanjaan di pasar Ya, jadi Indomaret. tas sendiri gitu ya, Iya, yang iya, betul. bisa dipakai beberapa kali gitu Iya. ya. Jadi itu juga salah satu, ya kita harus kemudian membiasakan kebiasaan-kebiasaan dini yang itu bisa berkontribusi lah kayak seperti itu ya. Membawa tumbler, membawa tas. Jadi kalau belanja itu jangan minta plastik Iya, iya. gitu ya. Bawa tas sendiri. Jadi itu kebiasaan yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan hal kecil seperti itu ya mungkin kayak tadi menggunakan angkutan umum, dan juga kebijakan pemerintah yang harusnya memberi ruang pada Iya, kita banyak menggunakan kendaraan umum gitu ya. Betul. Alhamdulillah sekarang di Makassar ini tren anak-anak muda sekarang di kampus sudah Iya. tren Ada untuk bus ya, menggunakan Kak? bus gitu ya. Dan menurut saya itu udah salah satu hal yang penting gitu Iya. ya, dan kita apresiasi teman-teman untuk itu. Dan juga apresiasi yang berbasis komunitas lah ya. Dulu ada namanya bank sampah gitu ya, yang berbasis komunitas, membuat masyarakat untuk sadar mengolah sampahnya secara mandiri seperti itu, mengurangi semua ke TPA dan lain-lain seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang harus kita lakukan. Sembari tentu kita mengadvokasi beberapa kebijakan-kebijakan yang masif ya, seperti mempercepat mentransformasi penggunaan power yang selama ini ke batu bara menjadi yang berkelanjutan gitu. Angin, PLTB, matahari gitu ya, dan teknologi-teknologi lain yang sebenarnya harus dimaksimalkan lagi seperti itu. Dan ya kita mulai dari sendiri hal-hal sederhana, tapi kalau itu menjadi habitus semua orang, insya Allah akan berkontribusi. Jadi Bisa bergerak secara komunitas juga. Iya, mungkin dari diri sendiri individu dulu, terus ajak orang sama-sama. Iya. Bisa terus ke komunitas, bisa Kak. Ada satu menarik sekali dari yang K-pop ya, fans-fans iya, K-pop fans K-pop, itu yang kenapa, Kak? bikin petisi ke Hyundai ya, untuk tidak lagi menerima pasokan nikel dari mana. Iya, betul, gitu ya. betul. Nah, itu kayaknya itu satu contoh baik bagaimana bergerak secara komunitas. Oh iya Kak, karena kalau misal kita bahas K-pop, orang-orang kan bilang kayak ras terkuat di dunia. Bukan saya yang bilang. Aduh, Orang-orang bilang. Suka Biasanya tuh ada orang yang bilang kayak K-pop itu salah satu orang-orang yang keras kepala, yang mungkin bisa kalau menyangkut dengan idolnya kan Hyundai, kebetulan mereka itu kerjasama sama salah satu boy group. Nah ini fansnya itu yang mungkin kayak untuk mendukung kebijakan hijau ini, mungkin bisa dari menyuarakan itu Kak. Jadi kalau K-pop itu segala sesuatu itu disuarakan Kak. Keren. Iya, kalau K-pop kita lihat itu K-pop sebenarnya segala sesuatu itu harus disuarakan supaya kita bisa didengar. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak didengar, makin disuarakan. Iya, itu dia, keren. Iya. Tahu Harus K-pop. ribut, Terima kasih K-pop. Harus keren. Iya. Oke, jadi kalau misal kita bahas lingkungan, kita tidak jauh-jauh dari demokrasi. Tapi mungkin kalau kita kan tadi di sini sudah bahas lingkungan jauh sampai demokrasi. Kemudian saya mau tanya, mungkin dari pendengar-pendengar, teman-teman yang ada di sekitar kita, ini mungkin ada yang mau menyuarakan pendapat tentang bagaimana kebijakan hijau ini bagaimana kebijakan hijau ini mempengaruhi kita dalam berkehidupan sehari-hari ya mungkin. Mungkin ada teman-teman di sekitar sini yang mau berpendapat? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Atau Kak Amanda mau berpendapat tentang bagaimana kebijakan hijau ini sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Mungkin
karena saya kerja dan bersinggungan dengan itu ya. Iya. Ada banyak sebenarnya yang, aduh apa ya, saya mulai kerja baru sih ya 2019, ya enggak lama lah ya, masih baru lah hitungannya itu. Terus dari perjalanan dari tempat-tempat ke tempat, terus aduh kalau itu yang bikin saya kadang-kadang tidak tidur semalaman gara-gara, apalagi kalau pulang dari liputan dan kan kalau kita kan merekam wawancara dan harus ditranskrip Iya, ulang. betul. Nah kadangkala mentranskrip itu menyakitkan, jadi mendengar 2 kali mereka menangis lah ya, Iya. terus apalah gitu-gituan, dan jadi sebagai jurnalis mungkin rentan dengan itu juga ya, kesehatan yang itunya. Kau tidak bisa melakukan sesuatu selain menulis, dan kau mendengar, aduh kau kesal dengan dirimu lah. Iya, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Kita tahu Pun nanti masalahnya kalau orang. menulis ada jika yang baca Iya, adakah yang iya. berubah setelah menulis, Iya, cuman saya kira banyak memang kesedihan yang berserakan di, bukan berarti maksudnya menjual kesedihannya, maksudnya bukan itu. Tapi ada banyak hal-hal yang tidak kita ketahui sebenarnya, dan saya kira jurnalisme bisa memunculkan itu yang berserakan. Jadi saya ternyata kayak misal yang Bunggu itu di Desa Pakava, dia selalu distigma dengan orang kurcaci, yang orang yang pendek, selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Dan ketika saya ke sana, waduh, mana kurcaci? Anda orang-orang yang ini orang yang tersingkirkan ini. Dan ada banyak hal yang begituan lah pokoknya berserakan di mana-mana, dan itu kadang menyakitkan kalau di pulang terus dengar ulang wawancaranya untuk transkrip. Jadi menyakitkan pokoknya buat saya ya. Tapi kebijakan yang selama ini yang secara langsung ke saya ya enggak, saya mungkin bisa klarifikasi bahwa saya bukan orang yang ya saya mungkin hidup di keluarga yang kelas menengah kota gitu ya. Jadi secara kehidupan keluarga apa gitu ya enggak begitu terlalu enggak secara langsung berdampak. Paling tidak kalau banjir kalau musim hujan baru banjir rumah, dan ya kami di rumah sudah bersepakat untuk adaptasi menaikkan lantai supaya tidak banjir lagi seperti sarannya Bapak yang itu. Jadi tapi secara langsung tidak ada yang berdampak soal kebijakan itu ya, kecuali mungkin di kerjaanku nanti, karena ya jurnalis rentan sekali dengan kriminalisasi. Ada undang-undang ITE, ada banyak lah ya. Jadi tinggal kita yang berpikir bagaimana supaya bisa terhindar dari jeratan itu. Ya, kalau dari Kak Yani sendiri bagaimana kira-kira kebijakan Ya, hijau? sebagai saintis lah ya, jadi kita di Unhas itu di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ada unit khusus namanya policy advocacy unit lah kayak seperti itu. Jadi semua penelitian-penelitian yang ada di Unhas yang kemudian ada rekomendasi pada policy makers, itu kita membuat namanya policy brief seperti itu. Jadi ini untuk memastikan bahwa semua penelitian yang kemudian diharapkan bisa berkontribusi pada proses pengambilan kebijakan itu dibuat sesederhana mungkin untuk kemudian disampaikan kepada para pengambil kebijakan seperti itu. Karena saat ini pemerintah misalnya concern dengan namanya kebijakan berbasis bukti begitu. Nah, dengan sains inilah yang kemudian kita mensupport supaya para pengambil kebijakan mempertimbangkan hasil-hasil riset dan data dalam proses pengambilan kebijakan itu. Dengan demikian teman-teman yang melakukan penelitian dalam hal lingkungan gitu ya, itu diharapkan
bisa berdampak secara langsung kepada masyarakat dengan memberikan kontribusi pemikiran kepada para decision maker, para policy maker seperti itu. Samping itu juga ya kita di NGO melakukan advokasi bekerja sama dengan para saintis gitu ya, untuk bisa mendorong pemerintah bahwa ada beberapa isu penting harus segera direspon misalnya seperti itu. Nah, ini yang tadi yang saya bilang hasil riset terakhir bahwa kemampuan pohon lagi mulai berkurang itu menjadi peringatan buat kita semua bahwa ternyata menanam pohon sekarang belum butuh upaya lebih besar lagi gitu ya yang harus kita lakukan. Nah, inilah yang kita berharap para saintis ikut berkontribusi besar untuk menjaga keberlanjutan dan juga kembali mengingatkan para pengambil kebijakan untuk tetap memperhatikan keberlanjutan bumi, khususnya para pemimpin-pemimpin kita yang akan mengambil kebijakan ke depan lah kayak seperti itu. Oke. Indonesia sudah punya banyak sekali agenda politik, blueprint, berbagai macam agenda kebijakan 25 tahun, 10 tahun, 50 tahun, itu semua sudah ada. Dan bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi itu kebijakan tersebut dengan apa yang pemerintah lakukan selama ini. Itu juga bisa jadi salah satu kunci lah gitu ya. Menjadikan itu untuk menagih janji bahwa kalian sudah punya agenda 10 tahun, apa yang kalian lakukan selama ini. Nah, ini yang bisa sama-sama kita lakukan seperti itu. Ya. Ya mungkin kita sudah terlalu lama berbincang-bincang, tidak sadar waktunya. Mungkin sebagai penutup Kak, saya mau tanya mungkin dari Kak Yani dulu. Kira-kira apa harapannya ke depan untuk pembangunan berkelanjutan sendiri di Indonesia ini? Ya, yang pertama bahwa kita sebagai makhluk di bumi ini tentu akan melakukan sesuatu yang berdampak pada lingkungan. Dengan demikian perlu kita melakukan secara individu habitus-habitus awal yang kemudian bisa berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan hidup seperti itu. Dan hal-hal yang sederhana. Di samping itu juga kita tetap memposisikan diri sebagai makhluk politik, kritis terhadap kebijakan dan juga berkontribusi pada bangunan demokrasi yang meminimalkan oligarki yang didukung oleh industri eksploitatif ke depan seperti itu. Ya. Kalau Kamanda sendiri? Kalau saya sederhana, ada diskusi seperti ini terus. Oh iya. Yang membicarakan lingkungan dengan santai gitu ya. Iya. Terus muncul komunitas, jadi ini kan jurnalis, seni, kelompok-kelompok itulah ya, banyak. Iya. kan banyak komunitas-komunitas di Makassar itu tidak terjahit gitu. Iya. Dan lingkungan kan sebenarnya siapapun akan kena dampak ya. Iya, betul. Nah, jadi saya kira ada ruang seperti ini di mana bisa orang berkolaborasi. Ndak mesti langkah-langkah yang jelimet begitu. Iya. Mendiskusikannya pun kayaknya sudah oke. Dan saya kira kayaknya bisa bisa terjalin kolaborasi itu. Lintas isu itu bisa merespon isu lingkungannya. Oke. Ya, kalau gitu makasih Kak Yani, makasih Kak Manda. Ya, makasih guys. Dan terima kasih semua teman-teman pendengar di sekitar tur Museum Kepresidenan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di Siniar Manusia kali ini. Ya, ada kata penutup Kak? Kata penutup? Bung Karno pernah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.